Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya sekalian? Eh, untuk mata pelajaran ekonomi bisnis hari ini, saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu intinya adalah kebutuhan manusia yang kebutuhan manusia adalah sesuatu yang kita perlukan dan dipenuhi untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, dan keinginan manusia untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa. Lalu ada alat pemuas kebutuhan. Jadi inti dari masalah ekonomi klasik ini adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Maksudnya itu, kita manusia membutuhkan semua dari makan, pakaian, lalu misalkan sekolah, tapi alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Misalnya seperti uang, terus eh, kayak barangnya juga belum tentu bisa kita penuhi semuanya. Nah, kebutuhan manusia itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan dan manusianya. Pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri kita atau dari individu atau seseorang. Yang pertama itu dari profesi atau pekerjaannya. Kemudian jenis kelamin. Maksudnya ini jenis kelamin, kebutuhan untuk perempuan dan lelaki itu tidak sama, dan setiap usia juga membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Tingkat pendidikannya, setiap jenjang juga setiap jenjang pendidikan yang kita tempuh pasti memiliki kebutuhannya tersendiri. Yang faktor internal yang terakhir itu ada perasaan tidak puas. Kemudian ada faktor eksternal, itu faktor yang muncul dari luar atau bisa juga dari lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada keadaan alam, kemudian agama, kepercayaan, adat istiadat, lingkungan, tempat tinggal, dan perkembangan zaman dan teknologinya. Kebutuhan manusia digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang sangat kita perlukan bagi hidup kita. Itu ada papan atau tempat tinggal, sandang. Sandang itu pakaian kita. Dan yang ketiga itu ada pangan. Pangan itu untuk makanan kita sehari-hari. Yang lalu ada kebutuhan sekunder, itu kebutuhan pelengkap yang setelah kita memenuhi semua kebutuhan primer, barulah kita memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu bisa buku, obat, lalu misalnya HP, dan lainnya. Terus ada kebutuhan tersier, itu kebutuhan yang bisa dibilang itu barang mewah yang tidak kita perlukan di dunia, untuk hidup di dunia. Misalnya seperti mobil mewah, kita mau mobilnya kayak Raffi Ahmad, kan nggak mungkin gitu kan. Terus ada menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang yang sangat mendadak dan harus kita keluarkan untuk kebutuhan itu. Misalnya saat kita sakit, kita ke dokter dan kita harus segera ke dokter misalnya. Terus ada kebutuhan di masa yang akan datang. Itu bisa seperti menabung untuk kita nabung untuk buat beli rumah di masa yang akan datang, atau misalkan tabung untuk naik haji. Nah, terus ada kebutuhan manusia menurut subjek yang menggunakannya. Ada kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Kepentingan individu ini kepentingan yang bagi kita sendiri atau satu individu, dan kepentingan kelompok ini untuk satu kelompok. Misalnya kebutuhan untuk
satu RT atau misalkan satu kelas. Nah, selanjutnya alat pemuas kebutuhan. Itu ada berupa barang dan jasa. Barang adalah segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya ada makanan, ada buku, ada pakaian. Itu tuh yang tampak dan ada bentuknya. Dan yang kedua itu jasa. Jasa adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya ilmu pengetahuan, rumah sakit, ibadah, hiburan atau rekreasi dan lainnya. Selanjutnya ada jenis barang. Jenis barang dibedakan ada 3. Ada menurut kelangkaannya. Ada barang ekonomis, barang yaitu barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya itu butuh atau perlu mengeluarkan pengorbanan. Contohnya seperti makanan. Kita kita harus bekerja dulu biar dapat uang untuk kita makan ataupun pakaian dan alat-alat sekolah. Terus yang kedua ada barang bebas. Barang bebas asli artinya barang yang tersedia atau cukup banyak sehingga manusia untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengeluarannya atau pengorbanan. Misalnya seperti sinar matahari atau udara. Terus yang kedua ada menurut cara penggunaannya. Ada 2. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu atau barang pengganti barang yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Misalnya kita masak pakai minyak tanah. Minyak tanah langka jadi kita bisa masak pakai kayu bakar ataupun pakai gas. Dan misalnya gula Jawa diganti dengan gula pasir. Kemudian ada barang komplementer. Komplementer itu yaitu barang yang penggunaannya bersamaan dengan barang lain. Misalnya motor dengan bensin, papan tulis dengan spidol atau kapur, kemudian buku tulis dengan pulpen. Lalu ada menurut tujuan pemakaiannya ada 2. Ada barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi itu barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya nasi, makanan, pakaian, sepatu, dan lainnya. Lalu ada barang modal. Barang modal itu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Misalnya kayu, kayak kita butuh kayu untuk buat bikin meja ataupun bikin lemari, kain untuk membuat baju, dan lainnya. Lalu masalah ekonomi klasik menurut Adam Smith itu ada 3. Ada masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi ini agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang kita dibutuhkan di masyarakat. Terus masalah distribusi, masalah bagaimana produksi bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya hasil produksi berupa hasil pertanian, industri, itu gimana sih biar mencapai ke konsumen si barang tersebut. Nah, untuk mencapainya memerlukan alat transportasi yang mendukung untuk segera sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi setelah barang dan jasa sampai ke tangan konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produksi yang kita inginkan. Masalah ekonomi modern ini itu seperti masalah ekonomi yang kita di sekitar kita. Misalnya
Pertama, barang apa yang harus diproduksi? Manusia dihadapkan pada alternatif, yaitu berbagai macam produksi atau output, manakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Kali ini penentuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semata, melainkan juga mencapai keuntungan maksimum. Jadi di barang produksi ini kita bukan cuma kita mau memproduksi barang, tapi gimana sih caranya agar kita memproduksi dan mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, bagaimana cara produksi barang. Tahu, merencanakan dan memeriksa langkah produksi barang dan jasa. Maksudnya berhubungan dengan penggunaan teknologi tinggi atau dengan teknologi sederhana. Jadi masyarakat atau produsen akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan tersebut dan alasan-alasan setelah pertimbangan apa yang melatar belakangi terhadap pilihan tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa ini diproduksi. Kepada siapa nih barang-barang atau sumber daya alam atau jenis itu untuk diproduksi? Jawabannya adalah kepada masyarakat, konsumen maupun yang mampu membayar produk tersebut. Hal ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar. Dengan kata lain, siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Sudah. Sekian untuk pelajaran ekonomi bisnis tentang masalah ekonomi. Tugasnya yang terakhir ini merangkum di buku tulis tentang semua yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.